Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la quwwata wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun rohani, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan Matsama di hari yang kedua ini. Tentunya Matsama di tahun pelajaran 2020-2021 ini memang di saat pandemi, masih di dalam masa-masa pandemi. Bapak ingin mengingatkan kepada kalian para peserta Matsama, yang pertama adalah selalu memakai masker, kemudian yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MAN 2 Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad MAG, beserta para wakil kepala madrasah. Yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha beserta staf tata usaha, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru pengajar di Madrasah MAN 2 Cirebon, dan tentunya yang Bapak cintai, Bapak banggakan, peserta Matsama 2021-2022 yang Bapak cintai, Bapak banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum Bapak memberikan materi tentang keorganisasian, izinkan Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Martono, tepatnya Martono SPD, di mana Bapak di sini mengampu bidang mata pelajaran olahraga dan diberikan tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Kemudian alamat Bapak dari Desa Walahar, barangkali ada yang dari Walahar. Bapak dari Walahar, insya Allah yang dari Walahar akan kenal. Dan tentunya yang belum kenal juga, insya Allah akan lebih mengenal lagi. Bapak adalah Martono. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak banggakan, sebelum masuk kepada materi keorganisasian juga Bapak ingin menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan siswa MAN 2 Cirebon. Perlu anak-anakku ketahui bahwa siswa-siswi kita, ya, siswa-siswi MAN 2 Cirebon yang tahun lalu ataupun tahun sekarang, ya, artinya di tahun ajaran 2020-2021 ini alhamdulillah ada 162 siswa diantaranya yang memasuki universitas negeri yang ada di Indonesia, di mana universitas negeri yang banyak diterima diantaranya adalah Universitas ITB, ya, Institut Teknologi Bandung, kemudian ada di Universitas Padjadjaran, ada di UNSUD, ada di UNPAD, ada di UNER, dan ada juga siswa-siswi kita yang melanjutkan di perguruan tinggi di luar negeri. Ada yang di Mesir, Kairo, ya, Mesir. Di antaranya adalah Universitas Al-Azhar, ini juga ada di siswa MAN 2 Cirebon ini yang bisa melanjutkan kuliahnya di luar negeri, khususnya di Universitas Al-Azhar, ya, di Mesir ataupun Kairo Mesir. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, materi tentang keorganisasian. Barangkali ada yang tahu apa organisasi itu ataupun pengertian dari organisasi? Silakan, barangkali ada yang tahu. Baik, kalau tidak tahu, izinkan Bapak akan mencoba menjelaskan, ya, pengertian tentang keorganisasian. Tentang keorganisasian secara etimologi, ya, ataupun secara bahasa,
Organisasi berasal dari kata organ yang berarti bagian yang mempunyai tugas-tugas dan fungsi tertentu. Itu kalau kita lihat secara pengertian etimologi untuk organisasian. Kemudian yang kedua, secara terminologi, organisasian adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau hanya walaupun memang hanya terdiri dari 2 ataupun 3 orang. Itulah pengertian dari keorganisasian secara etimologi dan terminologi. Lalu berikutnya tentang tujuan organisasi. Ada yang tahu tujuan daripada organisasi? Maka Bapak berikan kesempatan untuk memberikan jawabannya. Oke, baik. Bapak akan mencoba menjelaskan kembali tentang tujuan organisasi. Ya, yang pertama adalah sebagai tempat tercapainya tujuan dengan selektif dan efisien karena bekerja secara bersama-sama. Itu adalah tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebagai tempat mendapatkan jabatan dan pembagian kerja. Yang ketiga, sebagai tempat mengelola dalam lingkungan bersama-sama. Yang keempat, sebagai tempat mendapatkan penghargaan. Dan yang kelima adalah sebagai tempat menempatkan pergaulan dan memanfaatkan waktu luang. Itu tujuan dari berorganisasi. Dan kebetulan untuk organisasi yang Bapak emban saat ini adalah tentang OSIS, ya, pembina OSIS. Maka dari itu bagi kalian yang ingin mendedikasikan diri terhadap organisasi OSIS, ya. Jadi untuk OSIS ada di sekolah kita ada OSIS, ada MPK, ya. Terutama untuk OSIS, ya, silakan bagi kalian yang ingin mengembangkan, mendedikasikan diri dengan tentunya loyalitas, kredibilitas kalian. Mungkin ketika di SMP maupun di MTS-nya kalian mempunyai pengalaman tentang keorganisasian terutama OSIS, silakan di madrasah kita ada organisasi OSIS itu sendiri. Maka Bapak dengan senang hati untuk menerima kalian, bagi kalian yang ingin mendedikasikan diri di keorganisasian OSIS ini. Sebelumnya ada yang tahu arti daripada OSIS? Ya, betul. Ya, karena memang kalian sudah mengalami artinya di SMP maupun di MTS-nya. OSIS adalah organisasi siswa intersekolah, di mana untuk organisasi-organisasi ataupun ekstrakurikuler yang tergabung di dalam satu organisasi yaitu OSIS, untuk di madrasah ini memiliki tujuan, ya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan generasi penerus, ya, yang beriman dan bertakwa. Ini Bapak harapkan kepada kalian sebagai generasi muda, generasi penerus, untuk bisa melanjutkan keorganisasian ini. Silakan sekali lagi Bapak berikan kesempatan untuk bergabung di dalam organisasi OSIS ini. Kemudian juga tujuan yang kedua adalah memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat tentunya. Dan tujuan yang ketiga adalah membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai hak asasi manusia dalam kemajuan dan budaya bangsa. Yang keempat, tujuan dari OSIS itu sendiri memperdalam sikap spirit sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja sama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. Dan yang terakhir, tujuan OSIS
yang Bapak harapkan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual ya. Jadi silakan bagi kalian peserta Matsama yang akan bergabung di dalam organisasi OSIS, silakan kalian bergabung, dan tentunya untuk bisa bergabung di keorganisasian OSIS ini di madrasah kita atau di Mandua Cirebon ini ada kurang lebih 11 organisasi ekstrakurikuler ekskul yang wajib yang harus kalian ikuti di Madrasah Aliyah Negeri 2 Cirebon ini, tentunya yang berkaitan dengan kurikulum 2013 bahwasanya mewajibkan bagi siswa-siswi yang berada di Mandua Cirebon ini agar mengikuti kegiatan ekskul pramuka semuanya, keseluruhannya, baik itu putra maupun putri, ataupun yang mondok ataupun tidak mondok. Ini diharapkan siswa-siswinya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler terutama pramuka. Kemudian yang kedua, ekstrakurikuler Paskibra, pasukan pengibar bendera. Ini juga bagi kalian yang berminat ya, tentunya menggabungkan diri di ekskul Paskibra ini tentunya pada setiap hari Senin yang wajib dilakukan ketika kegiatan upacara bendera. Ini juga ekskul Paskibra yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tata upacara bendera sebagai petugas upacara. Kemudian yang ketiga ada ekstrakurikuler PMR Palang Merah Remaja. Di sini juga ketika siswa-siswi upacara untuk PMR juga akan mendampingi di belakangnya ketika upacara itu berlangsung. Barangkali pada saat dilangsungkannya upacara ada yang sakit ataupun ada yang pingsan, nanti dari ekskul PMR akan mencoba membantu bagi siapa saja yang sakit. Kemudian masuk ke ekskul yang ketiga, yang keempat ya, maaf, ada PKS ya, patroli keamanan sekolah. Di sini juga bertugas untuk mengamankan di sekitar sekolah ini. Barangkali ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, dan kita juga harus bisa menyelesaikan barangkali ada kejadian yang tidak kita inginkan terjadi. Nah, di sini juga PKS insya Allah akan membantu mengamankan ataupun membantu menyelesaikan permasalahan. Namun memang untuk menyelesaikannya ada pembinanya masing-masing, ada pembina PKS ataupun guru yang mengampu di siswa tersebut, itu juga bisa untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian untuk ekstrakurikuler yang kelima adalah keagamaan ataupun MBD ya. Di sini terkenal dengan bimbingan dakwah ya. Untuk MBD juga sama ya, biasanya setiap kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Nah, ini juga untuk ekskul keagamaan berperan di kegiatan tersebut. Misalnya mengadakan kegiatan Isra Mi'raj, Hari Raya Idul Fitri ataupun Idul Adha ya, yang berkaitan dengan Hari Besar Islam. Tentunya ekstrakurikuler yang membidangi adalah ekstrakurikuler keagamaan. Kemudian juga ekskul yang selanjutnya yang ke-6 ya berarti. Nah, ini ada ekskul jurnalistik. Ini juga mempunyai tugas pokok dan fungsinya ketika ada kegiatan-kegiatan di madrasah kita ini, tentunya jurnalistik yang akan meliput ya, yang akan mengabadikan baik videonya maupun fotonya dari kegiatan-kegiatan tersebut ya, sehingga kalian bisa tahu semuanya terdokumentasi dari awal, kemudian tentang kegiatan, kemudian penutupan. Insya Allah kegiatan ekskul jurnalistik akan meliput di kegiatan tersebut. Kemudian ada ekskul yang berikutnya, ada
Yang ketujuh ya, ekskul KIR karya ilmiah remaja. Nah di sini juga bagi kalian yang mempunyai bakat barangkali membuat puisi, membuat novel ataupun apa, nah ini silakan kalian bergabung kepada ekskul KIR karya ilmiah remaja, ataupun kalian bisa membikinkan karikatur yang bagus ataupun apa ya tentang karya ilmiah, silakan kalian dedikasikan diri di organisasi ekskul KIR ya. Mangga bagi yang berminat silakan menghubungi kakak kelas kalian untuk bisa bergabung ya, mendedikasikan diri. Kemudian yang ke-8 ada ekstrakurikuler ISO, Ikatan Seluruh Olahraga, artinya ya Ikatan Seluruh Olahraga. Di Ikatan Seluruh Olahraga ini ada voli, ada bulu tangkis, ada basket, ada taekwondo, kemudian ada yang berkaitan olahraga tentunya. Tidak akan Bapak jelaskan satu persatu, tinggal nanti kalian silakan ikuti dan bergabung ketika kalian mempunyai bakat dan minat di keolahragaan ya. Dan tentunya ketika kalian mengikuti kegiatan ISO ini, ketika ada event-event ya, baik di antar kelas ya, biasanya menjelang pembagian rapot itu ada lomba yang diadakan di antar kelas, dan juga ada lomba-lomba yang diadakan di luar sekolah ataupun sampai tingkat Kementerian Agama di tingkat nasional. Tentunya yang bagi yang berprestasi mendapatkan juara 1 dari tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, dan sampai dengan tingkat nasional. Ini perlu kalian ketahui juga, siswa-siswi kita juga pernah mengikuti kegiatan yang olahraga ya. Ini juga mendapatkan juara 2 di situ tingkat nasional. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang ekstrakurikuler ISO. Kemudian yang ke-9 ya. Ke-9 ada ekstrakurikuler pencinta alam. Untuk ekstrakurikuler pencinta alam ini ada namanya Sumingkir Alam ya. Di madrasah kita ini terkenal adalah pencinta alamnya adalah Sumingkir Alam. Nah, di sini di pencinta alam ini dikenalkan bagaimana kalian bisa beradaptasi dengan alam, baik di alam tertutup ya, di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, di alam yang bebas. Dan tentunya di alam bebas juga ada aturan-aturan main yang harus kalian terapkan, sehingga kegiatan-kegiatan ataupun tujuan di dalam ekskul pencinta alam ini juga tercapai. Dan satu, kalian akan mendapatkan pengalaman yang tentunya tidak setiap orang akan mendapatkan pengalaman itu ya. Bagaimana bisa beradaptasi dengan alam atau untuk survival, untuk mempertahankan hidup supaya tetap hidup. Nah, ini juga diajarkan ya. Baik, kita lanjut kepada ekskul yang ke-10. Ini ada ekskul seni budaya. Sedikit Bapak jelaskan untuk ekskul seni budaya terkait dengan seni. Di sini ada tari-tarian yang akan diajarkan ya, baik tari topeng, tari pendek, tari apapun ya. Ketika kalian sudah berkecimpung di dalam seni, ini juga akan kalian hadapi, artinya akan kalian alami mendapatkan materi itu, dan silakan kembangkan jiwa seni kalian. Kemudian juga ada yang seni kaligrafi juga ada ya. Kemudian qiraat ya, itu juga ada. Silakan bagi kalian yang punya bakat, dedikasikan diri baik di keagamaan maupun di sini juga bisa ya. Dan kemudian budaya ya, di sini budaya juga dikenalkan tentang ras kita ya. Di budaya Jawa Barat seperti apa, di Jawa Tengah seperti apa, ataupun di luar Jawa seperti apa ya. Di budaya Kalimantan, budaya yang ada di Indonesia tentunya, ini juga akan kalian kenal ya. Silakan apabila kalian punya pengetahuan, pengalaman, sharinglah di
teman-teman kalian yang bergabung di dalam ekskul seni budaya. Dan yang terakhir ini ada ekskul kewirausahaan, ya, di mana ekskul kewirausahaan ini menangani teman-teman kalian bagi yang membutuhkan baik buku, makanan, ya. Di sini kita ada Kopsis, ya, Koperasi Siswa. Ini juga yang membidanginya adalah ekskul kewirausahaan. Di situ teman-teman kalian, senior-senior kalian ditugaskan untuk menjadi ataupun membantu, ya, bagi pengurus Kopsis itu sendiri, sehingga akan mendapatkan pengalaman, kemudian diajarkan bagaimana memanage keuangan, ya, bagaimana caranya kalian diperkenalkan tentang pembukuan di situ, kemudian ya buku-buku yang berkaitan dengan materi pembelajaran di Mandua ini. Kalian silakan bisa menghubungi Koperasi Siswa, ya. Dari ke-11 ekstrakurikuler ini, bagi kalian yang mempunyai bakat, minat, dan ingin mendedikasikan dirinya kepada ekskul yang tadi Bapak jelaskan, kurang lebih ada 11 ekstrakurikuler, silakan kembangkan minat bakat kalian untuk bergabung di ekstrakurikuler. Dan tadi yang Bapak singgung, yang OSIS, ya, bukan hanya saja OSIS, di sini ada MPK, Majelis Pemusatan Kelas, ya. Jadi Majelis Pemusatan Kelas ini membidangi bagi tiap-tiap kelas, ya, akan mengadakan utusan ini juga ataupun menyampaikan aspirasi tentang kegiatan-kegiatan ataupun apapun, ya. Di sekolah kita ada wadah, ya, yang membidanginya adalah MPK, Majelis Pemusatan Kelas, ya. Silakan barangkali kalian ingin menyampaikan aspirasi tentang kelas, ya, ataupun apapun, silakan bisa disalurkan di ekskul tersebut. Baik, dari materi yang tadi Bapak sudah paparkan kepada kalian peserta Matsama tahun ajaran 2021-2022, kiranya dari paparan materi yang sudah Bapak sampaikan itu, kalian bisa menerima dengan baik, menyerap dengan baik, dan pesan-pesan yang tadi Bapak sampaikan silakan kalian dedikasikan, kalian curahkan kepada ekstrakurikuler. Pilih ekstrakurikuler yang kalian mau, yang kalian harapkan, yang kalian inginkan, sehingga harapannya adalah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di madrasah ini, yang pertama mengharumkan nama madrasah Mandua Cirebon ini, baik di lingkungan sekolah, di luar sekolah, dan tentunya yang Bapak harapkan gaungnya itu bisa terdengar bukan hanya saja di luar sekolah kita ataupun sekitar sekolah kita. Bapak berharap Mandua Cirebon ini sukses, maju terus, dan gaungnya dikenal sampai internasional. Jangan hanya saja nasional. Yang tadi Bapak sudah jelaskan bahwa siswa-siswi kita selain kuliah di di nasional, di tingkat nasional, di universitas-universitas yang ada di Indonesia ini, siswa-siswi kita juga ada yang mengenyam kuliah di luar negeri, ya. Ini adalah harapan-harapan Bapak secara pribadi ataupun Bapak sebagai guru di madrasah ini. Kalian silakan. Kalau bukan kalian, siapa lagi, ya, yang akan meneruskan, yang tentunya akan meneruskan Bapak, ya, di kemudian hari adalah kalian. Ya, kalian ini, ya, baik putra maupun putri, baik yang tidak mondok ataupun mondok, inilah generasi-generasi penerus Bapak, generasi penerus yang akan melanjutkan. Setelah Bapak tidak ada, kalianlah yang akan melanjutkan. Dan Bapak harapkan bukan hanya saja jadi guru, mungkin, ya, jadi orang-orang sukses. Jadi baik di akademisi, ya, politikus ataupun apa, ya, silakan. Bapak berharap kalian bisa mencapai cita-cita itu, ya, menggapai cita-cita itu dengan harapan dan semangat. Bapak ya berpesan, berdoalah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kalian berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu, karena Allah, janji Allah, ketika kalian minta, Allah akan mengabulkan permintaan itu. Baik, barangkali ada yang ditanyakan dari paparan materi yang tadi sudah Bapak sampaikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kiranya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tentunya barangkali kalian ada yang malu ya di sini, mungkin di online, kalian juga bisa offline ya. Kalian bisa menghubungi nomor Bapak di sini ya. Ini nomor telepon ya, ini nomor telepon yang sebelah kanan ya. Mungkin yang di kiri, ini nomor WA Bapak. Silakan kalian barangkali ada yang ditanyakan ataupun sharing apapun ya. Silakan. Insya Allah Bapak akan menerima dengan baik, dan insya Allah dari sharing itu kalian ada titik temu yang diharapkan. Sekali lagi Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, terutama tutur kata yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kiranya itu saja yang Bapak dapat sampaikan di kegiatan masa taruh siswa madrasah tahun ajaran 2021-2022 MAN 2 Cirebon ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, semangat, sukses selalu, memajukan madrasah kita lebih baik dari kemarin, dan tentunya hari esok akan lebih baik dari hari ini. Sukses ya, sukses. Assalamualaikum.